Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Hal ini disampaikan KPK saat memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan Yakut sore tadi. Dalam jawabannya, KPK menyebutkan penetapan Yakut sebagai tersangka dalam kasus kuota haji sudah sesuai prosedur hukum karena sudah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti sah. Sementara itu, kuasa hukum Yakut menyatakan kliennya membantah dan tidak sepakat dengan jawaban yang disampaikan KPK. KPK sampaikan bahwa mereka mengacu kepada KUHP lama sehingga menjadi pembenaran terkait dengan surat penetapan yang tidak diserahkan, kemudian pasalnya yang masih menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 KUHP lama, semestinya kan itu sudah dicabut ya. Kami ingin tunjukkan bahwa ada surat panggilan dari KPK yang mereka justru sudah mengacu kepada KUHP baru ya. Di sini disampaikan bahwa berdasarkan pasal 143 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, saksi berhak dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak konsisten. Di satu sisi mereka menggunakan bahwa proses hukum ini menggunakan KUHP dan KUHP lama. Tetapi di sisi yang lain mereka menggunakan KUHP dan KUHP yang baru. Nah, kalau kita lihat di dalam surat pemberitahuan penetapan itu pun mereka mencantumkan secara jelas di dalam dasar penetapan ya. Di situ mereka sebutkan ada KUHP baru dan ada KUHP lama. Ada KUHP baru dan ada KUHP dan KUHP. Informasi selanjutnya, pemirsa, KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka usai terjaring dalam operasi tangkap tangan Selasa kemarin. Fadia Arafik ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tenaga outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ia ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 13 orang lainnya pada Selasa dini hari. Bupati Pekalongan Fadia Arafik nampak mengenakan rompi oranye setelah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. KPK menduga ada kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mengatur dan mengondisikan agar vendor atau perusahaan tertentu terpilih menjadi penyedia tenaga outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik serta kendaraan. Penetapan dan penahanan tersangka. Bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 23 Maret 2026. Sementara itu, Fadia membantah dirinya terlibat operasi tangkap tangan karena menilai tidak ada uang sepeser pun yang diamankan oleh KPK dalam penangkapannya di Semarang Selasa dini hari. Yang penting saya sampaikan kepada tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah. Kita mengikuti aja lah. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Fadia untuk 20 hari pertama hingga tanggal 23 Maret 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, Ainus melaporkan. Selain Bupati Pekalongan Fadia Arafik, 14 orang lainnya juga terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar bersama 10 orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih KPK menggunakan bus pariwisata. Sebanyak 11 orang yang diamankan KPK dibawa dari Pekalongan menuju Jakarta menggunakan bus pariwisata pada Selasa malam. Setelah tiba, mereka semua langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dalam kasus ini, satu orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafik.
Sebelumnya, operasi tangkap tangan tersebut total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hadir di Istana siang tadi, diantaranya ada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Beberapa agenda dibahas dalam rapat terbatas kali ini, diantaranya seputar energi, pangan, dan kesiapan jelang Idul Fitri. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden ke istana. Namun Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak terlihat dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemimpin lintas generasi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hadir untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo. Selain itu hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Namun Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri tidak terlihat di istana. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pertemuan ini membahas sejumlah isu termasuk geopolitik. Selain mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah ketua partai politik, termasuk anggota Kabinet Merah Putih. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pulang kampung mudik lebaran kali ini dimeriahkan dengan tebaran diskon dari pemerintah. Salah satunya adalah diskon tarif tol sebesar 30% untuk puluhan jalan tol. Ruas tol mana saja? Berikut informasinya. Pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 30% saat mudik dan balik lebaran pada tahun ini. Total 29 ruas tol di berbagai wilayah Indonesia mendapatkan potongan tarif untuk membantu masyarakat pulang kampung lebih hemat dan juga lancar. Diskon 30% ini berlaku pada periode utama arus mudik tanggal 15 hingga 16 Maret 2026 dan juga arus balik pada tanggal 26 hingga 27 Maret 2026. Tanggal berlaku diskon 30% berbeda di sejumlah jalan tol. Seperti di tol Tangerang Merak berlaku dari tanggal 12 dan 13 Maret untuk arus mudik. Potongan tarif tol juga berlaku untuk ruas tol Kayu Agung Palembang di Sumatera. Tol Cimanggis Cibitung juga diskon dari tanggal 21 dan 22 Maret 2026. Selain itu, sejumlah ruas strategis Trans Jawa juga masuk dalam daftar potongan tarif tol. Di antaranya tol Jakarta Cikampek, tol Cikampek Palimanan, hingga tol Batang Semarang. Potongan tarif ini berlaku untuk perjalanan dengan pembayaran menggunakan uang elektronik. Karena itu masyarakat diimbau agar memastikan saldo cukup sebelum memasuki tol. Dengan kebijakan ini diharapkan arus lalu lintas lebaran lebih tersebar, perjalanan lebih efisien, dan beban biaya mudik masyarakat juga bisa berkurang. Tim Liputan iNews melaporkan. Amankan arus mudik lebaran, Polri akan menggelar operasi ketupat 2026 mulai 13 hingga 26 Maret mendatang. Untuk membantu operasi, Polri juga mengerahkan Itli Drone. Dalam operasi ketupat tahun ini, Polri mengoptimalkan penggunaan Itli Drone. Teknologi drone akan digunakan untuk memantau titik rawan kepadatan di jalan tol, rest area, dan simpul lalu lintas yang sifatnya mobile. Itli Drone difokuskan untuk pemantauan dan deteksi dini guna mendukung pengambilan keputusan saat arus mudik berlangsung, seperti kontraflow, one way, atau alih arus. Operasi Ketupat 2026 digelar atas arahan Kapolri sebagai operasi kemanusiaan dengan tagline Mudik Aman, Warga Bahagia. Ribuan personel gabungan dari Polri, TNI, dan berbagai kementerian serta stakeholder akan diterjunkan. Lagi-lagi pajak, pada tahun ini tunjangan hari raya atau THR masih dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Meskipun Serikat Buruh berulang kali menolak, pemerintah tetap akan memotong THR untuk kas negara.
Bukan hal baru bila tunjangan hari raya atau THR dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Begitu juga tahun ini, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Yasirli menegaskan bahwa THR pekerja swasta tetap akan dipotong pajak sesuai aturan yang berlaku. Besaran THR karyawan swasta berikut dengan pajaknya sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Potongan pajak THR tidak memiliki angka persentase tetap. Sebaliknya, potongan menggunakan skema tarif efektif rata-rata yang menyebabkan besaran potongan bervariasi dari 0% hingga 34%. Dalam perhitungan ini, persentase pajak diantaranya ditentukan oleh total penghasilan bruto, yaitu gabungan antara gaji bulanan dan juga THR yang diperoleh. Penerimaan yang bersamaan inilah akhirnya menimbulkan kritikan dari para pekerja swasta, terutama buruh. Lonjakan pajak yang ditimbulkan dinilai bisa membebani pekerja. Karena itu, bebas pajak THR dinilai penting agar pekerja bisa merasakan manfaatnya secara maksimal. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar membagikan THR Rp500.000 pada warganya. THR dibagikan secara tunai kepada 1.446 kepala keluarga. Lanjut, Mbak, lanjut. 1.446 kepala keluarga di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mendapatkan THR dari pemerintah desa. Setiap kepala keluarga mendapatkan Rp500.000 dengan syarat membawa undangan, KTP, dan KK. Program bantuan tersebut bersumber dari pendapatan asli desa, terutama dari bagi hasil BUMDes Alam Berjo. BUMDes tersebut mengelola sejumlah objek wisata, diantaranya air terjun Jumok dan Telaga Madirda. Selain THR, pemerintah Desa Berjo juga menyalurkan BLT atau bantuan langsung tunai kepada 275 keluarga sebesar Rp600.000 per tahun. Bantuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa kepada warga, serta diharapkan mampu menjaga semangat kebersamaan demi kemajuan desa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bulan suci Ramadan identik dengan aneka hidangan manis saat berbuka puasa. Di balik manisnya sajian berbuka ada perjuangan perajin gula aren yang tetap setia menjaga api tungku meski penjualan tak selalu meningkat di bulan suci Ramadan. Asap tipis mengepul dari dapur sederhana di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Di rumah inilah Suparlan dan istrinya Karsia mengolah nira menjadi gula aren sejak 2012 lalu. Setiap pagi, kayu bakar disusun rapi. Nira dituang ke dalam kuali besar. Api dijaga agar tetap stabil. Selama 5 hingga 6 jam, Karsia terus mengaduk cairan coklat itu hingga mengental. Dalam sehari, Pak Sutri ini mampu menghasilkan 10 hingga 12 toros gula aren. Satu toros berisi 10 keping dan dijual seharga Rp30.000. Namun tahun ini penjualan terasa biasa saja, tidak ada lonjakan yang signifikan. Jualan ya namanya di kampung, kadang ya begitu bikin langsung habis, kadang ya enggak. Berarti memang pelanggan aja, Bu, ya? Ya pelanggan juga ya. Ya namanya kita kan dari mulut ke mulut tuh, jadi memang nggak dipasarin ke pasaran. Biasanya, Ramadan menjadi momen ramai pesanan. Gula aren dibutuhkan untuk campuran aneka makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Namun, di balik manisnya gula aren yang tersaji saat berbuka, ada kisah ketekunan, kesabaran, dan harapan yang tak pernah padam. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Amerika Israel terus melancarkan serangan terhadap pertahanan Iran di sejumlah titik. Serangan dilakukan untuk melemahkan kemampuan sistem rudal balistik dan pesawat tak berawak milik Iran. Sindo Malam segera kembali. Sindosia setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline.
Kembali di Sindo Malam, pemirsa, Amerika Israel terus melancarkan serangan terhadap pertahanan Iran di sejumlah titik. Serangan dilakukan untuk melemahkan kemampuan sistem rudal balistik dan pesawat tak berawak milik Iran. Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan terkoordinasi terhadap target militer Iran untuk melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Dalam serangan tersebut, militer Amerika Serikat Israel mengklaim menghancurkan 11 kapal Iran di Teluk Oman. Angkatan Udara Israel juga merilis rekaman serangan terarah pada posisi-posisi pertahanan tentara Iran. Serangan terbaru ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas yang menargetkan aset rudal dan pertahanan udara Iran dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Israel telah melaporkan beberapa gelombang serangan udara yang bertujuan untuk menurunkan kemampuan rudal balistik Teheran serta membatasi pengerahan sistem pesawat tak berawak.